Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ale, makan es krimnya pelan-pelan. Sora mengambil tisu yang kedua. Putranya itu kalau makan memang suka belepotan. Tidak peduli dengan apa yang dikatakan bundanya, Ale terus menikmati es krim rasa coklat dengan wajah polosnya. Sora tersenyum senang menatap buah hatinya. Andai kamu ada di sini, Mas, menyaksikan tingkah pola Ale buah hati kita, kamu pasti akan senang. Lihatlah dia, manik matanya sama persis dengan punyamu, bibir kalian pun sama. Hidung, aku sangat merindukanmu. Sora bermonolog di dalam relung hatinya yang paling dalam. Tanpa Sora sadari, Alan saat ini telah berada di dekatnya. Mereka hanya terpisah jarak beberapa meter saja. Bunda, Ale mau lagi rasa stroberi. Ale menagih es krim lagi pada sang bunda. Jangan banyak-banyak, nanti perutnya sakit, tolak Sora dengan halus. Ale langsung mengeluarkan jurus andalannya. Ia memajukan ujung bibirnya hingga membentuk bidang kerucut yang sempurna. Oke, Bunda belikan. Ale di sini, jangan kemana-mana. Sora meninggalkan Ale sendirian. Ia kembali pesan es krim. Saat Sora masih menunggu pesanan, saat itulah Alan berjalan melewati Ale yang duduk sendirian. Kamu duluan saja, aku nanti menyusul, ucap Alan pada rekannya. Baik, Pak. Alan tersenyum. Ia mendekati Ale yang menurutnya sangat mirip dengannya saat ia kecil. Halo, sapa Alan pada anak laki-laki yang seperti fotokopian dirinya. Ale menatap wajah pria dewasa itu dengan takut-takut. Bundanya selalu bilang jangan berbicara dengan orang asing. Maka dari itu, Ale langsung lari menuju ke tempat bundanya yang sedang memesan es krim untuknya. Buk! Ale langsung memeluk bundanya dari belakang. Sora sempat terkejut. Ada apa dengan putranya? Ia pun berjongkok dan memutar tubuhnya hingga keduanya saling berhadapan. Tunggu, sabar ya, es krimnya sebentar lagi siap, ucap Sora dengan senyum manisnya pada Ale. Tidak jauh dari sana, sepasang mata menatap dengan nanar. Alan seperti tersambar petir. Baginya ini seperti mimpi. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Alan berpikir ini hanya sebuah ilusi karena rasa rindu yang sudah terlanjur menggunung. Alan membuang nafas dengan berat. Sungguh ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Tangannya mengusap sudut mata yang sudah basah. Pria gagah itu tidak akan kehilangan kelaki-lakiannya hanya karena sebuah air mata. Alan dengan sejuta luka di hatinya perlahan sadar. Sora, ucapnya lirih, kakinya berat untuk melangkah. Ingin ia berlari ke arah istrinya yang ia pikir telah tiada. Namun langkahnya begitu berat. Alan tercengang. Ia syok dengan kenyataan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Mataharinya telah terbit, rembulannya telah kembali bersinar. Alan menemukan cintanya yang lama hilang. Sora, Alan langsung memeluk tubuh istrinya dari belakang. Dek, jantung Sora mendadak berdegup kencang. Ia seperti tersengat listrik dengan tegangan tinggi. Pelukan Alan membuat dinding pertahanannya selama 5 tahun ini runtuh. Tidak berani berbalik, Sora menangis tanpa suara. Dalam dekapan yang sangat erat itu, Sora meluapkan kerinduannya selama ini yang terpendam jauh dalam palung hatinya.
Lepasin bunda, jangan sakitin bunda. Ale menangis sembari memukul tubuh Alan yang memeluk erat bundanya. Anak kecil itu mengira pria dewasa yang pernah ia tabrak menyakiti bundanya. Terlihat dari bundanya yang terus menangis tidak ada hentinya. Sora, Alan memutar tubuh istrinya. Kini ia bisa memandang dengan jelas wajah istrinya. Sama, semua terlihat sama di mata Alan. Sora masih saja menawan, tidak peduli dengan seiring berjalannya waktu. Wajah Sora tetap seperti dulu. Ini berkat Sora yang rajin melakukan perawatan. Entah berapa duit ia habiskan untuk membeli skincare. Sora tidak mampu berkata-kata, bibirnya terkunci rapat. Semua kata-kata kerinduan yang ingin ia ucapkan tertahan di dalam kerongkongan. Wanita itu hanya bisa menangis, membuat putranya semakin panik. Bunda, Om, jangan sakitin Bunda. Ale kembali memukul Alan sembari mengusap ingusnya. Ia ikut menangis tatkala menyaksikan bundanya berderai air mata. Sora, siapa anak ini? Kau lihat wajahnya begitu mirip denganku. Sora menganggukkan kepala. Ia sudah kehabisan kata-kata. Bertemu dengan Alan sudah menguras semua energinya. Ia merasa lunglai tak berdaya. Hatinya masih bergetar hebat. Mengapa dia memanggilmu Bunda? Apa kamu menikah lagi? Begitu banyak pertanyaan di kepala Alan. Sungguh ia penasaran kemana saja Sora selama ini, mengapa muncul dengan seorang putra yang sangat mirip dengannya. Sora, jawab aku. Alan mencengkram pundak Sora. Ia merasa begitu frustasi karena pertanyaannya tak kunjung dapat jawaban. Jangan sakitin Bunda, teriak Ale sembari melepas sebelah sepatunya dan melemparnya ke arah Alan. Ale, jangan, pekik Sora. Om jahat, Ale tidak suka, teriak Ale. Alan melepas cengkramannya pada Sora. Kini ia merunduk dan menatap tajam ke mata Ale. Percuma bertanya pada istrinya. Sora tidak mau menjawab. Alan pun langsung ke Ale. Namamu Ale. Alan merendahkan tubuhnya lagi hingga ia sejajar dengan tinggi Ale. Ale mengangguk dengan bibir manyun. Apa nama panjangmu? Alan ingin mengorek jati diri anak laki-laki yang ia curigai itu. Aye Manto Kaldinop, ucap Ale dengan lantang namun cadelnya tidak ketinggalan. Alan mengusap wajahnya, kembali ia membuang nafas. Ada sejuta rasa lega dalam dadanya. Mata pria itu kembali berair, namun bukan karena rasa sedih seperti hari kemarin. Alan mengusap wajahnya, setelah itu memeluk tubuh putranya. Sangat erat, membuat Ale meronta kuat. Dia tidak suka dipeluk, ucap Sora kemudian. Ale anakku kan? Sora mengangguk pelan. Mungkin inilah saatnya Ale merasakan kasih sayang dari ayahnya. Selama ini ia sudah merasa sungguh berdosa memisahkan mereka berdua. Ale, ini ayah. Alan memeluk lagi tubuh kecil Ale. Om siapa? Alan Manko Kardinov, ucap Alan dengan bangga karena nama mereka sama. Sama, mata Ale langsung berbinar-binar. Sora tersenyum haru menyaksikan Ale yang senang bertemu dengan ayahnya. Ia merasa sangat bahagia. Ini seperti mimpi juga bagi dirinya. Alan sedari tadi menatap Ale. Ia masih tidak percaya. Mereka berdua ternyata tidak mandul. Hanya Tuhan memberi anak tidak secepat yang mereka inginkan. Alan takjub dengan fotokopian dirinya. Sangat mirip bukan? Sora membuyarkan lamunan Alan. Sangat. Apa yang terjadi? Aku bahkan melihatmu terbujur kaku. Mengapa masih hidup? Alan mulai penasaran.
Ceritanya panjang, Mas. Sora janji akan ceritakan semuanya. Lalu, selama ini kalian di mana? Kami hidup membatasi pergaulan di kota kecil, Mas. Tapi aku bersyukur Ale tumbuh dengan baik, tidak kurang satu apapun. Hanya berdua, biasanya bertiga. Jelek dada Alan terasa sakit. Apakah Sora menikah lagi? Apa Sora seperti dirinya memilih memulai lembaran baru? Kamu menikah lagi, Ra? Hati Alan sudah ketar-ketir. Telinganya takut mendengar jawaban dari bibir istrinya. Hal ini mungkin saja karena mereka sudah terpisah hampir 5 tahun lamanya. Untuk apa aku menikah lagi? Kita bahkan belum bercerai. Jelek Alan mulai kebingungan. Pasalnya ada Riana kini hadir di tengah-tengah mereka. Alan galau.